Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan Rudin Aditya, channel pembelajaran sesama YouTuber pemula. Halo teman-teman, mohon tonton video ini dengan full ya teman-teman, agar kalian itu tidak gagal paham. Karena di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya. Ini pemula harus benar-benar tahu ya. Karena saya telah melakukan riset sebuah channel teman-teman. Di akhiran bulan Ramadan ini teman-teman, yang menjelang Lebaran maksudnya, itu banyak sekali ya tutorial yang makin menyesatkan bagi pemula. Yang maksud saya bilang itu menyesatkan, mereka itu hanya ingin mengejar AdSense saja ya teman-teman. Ya, mereka itu hanya ingin mengejar AdSense karena mereka itu bebas. Mau bikin tutorial seperti apapun itu bebas. Ya, intinya itu hanyalah akan merugikan pada kalian ya teman-teman. Kalau kalian itu banyak mengikuti trik-trik dan metode-metode yang menurut saya itu tidak penting. Ya, bagi kalian itu bebas sih, mau belajar di mana itu bebas. Tetapi kalian harus tahu apa itu tujuan dan kemauan yang kalian mau ikuti. Kalau tujuannya itu memang benar-benar membantu YouTuber pemula, ya bisa diteruskan. Tetapi kalau ujung-ujungnya itu tidak efektif, tidak ada hasil bagi channel-channel kalian, ya mendingan nggak usah ya teman-teman. Itu hanya akan merugikan kalian. Mereka bikin tutorial, mereka bikin video itu semata-mata hanya ingin mengejar AdSense teman-teman. Karena mereka ya mungkin butuh dana lah buat hari Lebaran. Siapa sih yang nggak butuh dana dalam Lebaran bulan yang akan datang ini? Semua ya butuh dana ya teman-teman. Tetapi kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman sesama itu, karena saya ini telah meriset sebuah channel, dan itu saya bukan satu atau dua channel yang saya riset ya, dari akun-akun besar itu semua trafiknya itu semua pada merosot teman-teman. Entah karena apa. Dan mereka pun itu tidak bisa membantu trafik yang turun itu dengan metodenya sendiri. Artinya mereka itu terjebak dalam metodenya sendiri teman-teman. Banyak sih teman-teman yang saya pernah riset itu tadi malam, itu banyak sih ya. Saya nggak akan menyebutkan itu dari akun-akun siapa, nggak. Kalian sudah pasti paham ya, banyak sih tutorial yang makin menggila di akhir-akhir bulan puasa ini ya teman-teman. Kalian harus berhati-hati ya. Karena apa? Karena kalau kita itu tidak berhati-hati teman-teman, kita itu hanya membuang-buang waktu aja. Tetapi cara efektifnya teman-teman untuk mengembangkan sebuah akun, sebuah channel kita itu tidak harus mengikuti semua metode yang pernah kalian tonton. Yang paling jitu teman-teman buat YouTuber pemula itu hanyalah saling bergotong royong. Itu ialah yang paling jitu untuk mengembangkan sebuah akun, untuk mendapatkan rekomendasi dengan cepat, itu hanyalah berkunjung ke sesama pemula dan saling bergotong royong. Nah, disitulah akan kita cepat teman-teman mendapatkan penonton, meskipun kita tidak melakukan hal-hal atau trik-trik apapun ya dalam video-video kita. Ini yang saya alami ya teman-teman. Bukan saya ini menggurui kalian, kita masih belajar bersama. Intinya kita di sini masih belajar bersama. Nah, terus logikanya gimana? Logikanya gini teman-teman. Yang saya bilang itu banyak metode-metode ngawur. Gini, misalkan kalian tuh, misalkan gini logikanya. Ada teman kalian, misalkan kalian itu sama-sama ya berjuang untuk berjualan lah maksudnya. Berjualan apa ya? Berjualan bakso misalnya. Nah, dalam berjualan bakso itu ada trik tertentu ya teman-teman, untuk kita itu melayani konsumen dan membuat kita rasa dengan bakso-bakso tersebut.
Nah, sedangkan di teman kalian itu tidak mungkin ya resep dan cara penjualnya itu sama dengan yang kalian terapkan di bakso kalian. Nah, terus kalian itu bertanya ke temen yang baksonya itu laris misalnya. Yang nggak mungkin kan temen tersebut itu maksudnya memberikan resep aslinya ke teman-teman yang di sampingnya, nggak mungkin kan. Nah, disitulah teman-teman kalian harus waspada tentang hal itu ya teman-teman, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan gini, misalkan bakso di sebelah kalian, misalkan kalian jual bakso, sama-sama jual bakso. Nah, di teman kalian yang jual bakso di samping kalian itu baksonya laris dan cita rasanya itu maksudnya enak sekali ya teman-teman. Nah, terus kalian itu mesti bertanya, loh kenapa baksoku kok pembelinya sedikit, sedangkan di sebelah itu kok rame banget. Nah, kalian itu merasa gimana ya, merasa sakit hati kan. Nah, terus kalian itu bertanya resepnya kayak seperti apa bang, sekiranya gini. Nah, otomatis teman kalian yang baksonya ramai itu tidak mungkin memberikan resep aslinya ya teman-teman. Tidak mungkin memberikan resep aslinya, meskipun teman kalian itu bilang, oh harus ditambah ini, punyamu kurang ini, ditambah ini, harus ditambah ini. Nggak mungkin resep aslinya yang mereka berikan ya teman-teman. Karena dengan mereka memberikan resep aslinya, ya dampaknya ya akan mereka sendiri yang merugi kalau mereka itu yang laris itu memberikan resep aslinya. Nah, disitulah kalian bisa mengambil apa maksudnya, intinya itu bisa kalian mengambil motivasinya dari hal itu ya teman-teman. Nah, karena dengan hal itu mungkin kalian itu bisa paham ya teman-teman, karena banyak sekali ya tutorial yang makin menggila dan makin menyesatkan ya kalau menurut saya. Banyak sekali teman-teman, karena saya telah meriset berapa channel, banyak sih teman-teman, dan channel-channel tersebut itu yang saya riset kebanyakan ya trafiknya itu turun drastis teman-teman, turun drastis ya, dan mereka itu tidak bisa menolong video-videonya sendiri dengan metodenya sendiri, artinya dia tersesat dalam metodenya sendiri teman-teman. Nah, sebagai pemula harus waspada tentang itu. Semoga ini menjadi pembelajaran sesama YouTuber pemula dan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Semoga kalian itu bisa dilancarkan rezekinya dan bisa dicepat monetisasi dan bisa menyabarkan rekomendasi video dengan cepat. Dan sukses selalu, semoga disehatkan, sehat rohani dan jasmani ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.